Mari kita mulai perkuliahan di pagi ini dengan bersama-sama membaca doa Ummul Furqan, Al-Fatihah. Silakan, mungkin bisa langsung dimulai. Siapa yang mengirimkan artikel di grup? Silakan kelompok 1 untuk memulai. Langsung di moderatori oleh siapa? Silakan. Silakan dari kelompok 1 untuk menjadi moderator dan presentator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 akan memimpin jalannya diskusi perkuliahan mata kuliah Balaghah pada siang hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan benar-benar menjadi pegangan untuk keilmuan teman-teman sekalian, untuk menambah ilmu teman-teman sekalian, dan terutama pada kita sendiri yang terdekat. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini, perkuliahan kali ini dengan bacaan Ummul Quran ala dunia wa ala dunia salihah al-Fatihah. Nah, selanjutnya mohon maaf ini disampaikan tidak menggunakan media kan ya untuk materinya, akan tapi lebih kayak hafalan gitu. Kenapa suaranya kurang jelas, Mas? Sampai suaranya kurang jelas. Ini disampaikan menggunakan media atau langsung disampaikan gitu, Ustaz? Menggunakan media tidak apa-apa, biar yang lainnya juga mencermati. Yang tidak sempat membaca biar mencermati. Baik, untuk yang teman-teman dari kelompok 1 yang pakai laptop siapa ya? Bisa share screen materi kita. Salah satu. Baik, karena tidak ada yang merespon dan teman-teman presentator juga lagi ya ini sudah. Terima kasih Mas Hafiz. Baik, saya akan mulai diskusi perkuliahan kali ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saudara Faras. Untuk saudara Faras, waktu dan ruang Zoom dipersilahkan. Sebelumnya saya berterima kasih kepada saudara Izul yang telah mempersilahkan untuk melakukan presentasi pada pagi hari ini. Baiklah, dalam beberapa menit ke depan, insya Allah saya akan membahas mengenai dari fasohah itu tersendiri. Fasohah maknanya jelas dan terang, dan adapun kalimat yang fasih ini adalah kalimat yang jelas maknanya, mudah bahasanya, dan baik susunannya. Untuk mencapai predikat fasohah, suatu kalimat di samping harus terdiri dari kata-kata yang sesuai dengan kaidah shorof yang benar dan mudah dipahami, disyaratkan harus terlepas dari rangkaian yang lemah. Artinya bagaimana? Artinya ini suaranya lemah ya? Hanya di saya saja? Terkendala jaringan, Ustaz. Ya, kita tunggu dulu. Atau kalau tidak bisa dilanjut biar tidak sunyi. Silakan bisa dilanjutkan dulu. Sudah Ustaz, cuman masih berusaha masuk ini, udah ganti jaringan orangnya.
Ya, untuk Mas Faras, silakan menyampaikan materinya. Mohon maaf sebelumnya karena terkendala dengan sinyal. Adapun yang kedua, disyaratkan juga susunan kalimatnya tidak terdiri atas kata-kata yang tanafur. Artinya tanafur ini adalah sulit untuk diungkapkan. Mengapa? Karena dikhawatirkan hubungan satu kata dengan kata yang lainnya itu dapat menimbulkan kalimat itu sulit untuk didengar maupun diungkapkan. Adapun contohnya, qabru harbin bimakanin kofru dan walaisa qurba qabrin harbin qabru. Dan yang ketiga, kalimat yang fasih adalah kalimat yang tidak rancu susunannya. Kalimat yang rancu ini bagaimana maksudnya? Maksudnya ialah kalimat yang tidak jelas maksudnya. Karena ada sebagian kata-katanya yang didahulukan ataupun diakhirkan dari tempat semula, atau kata-kata yang seharusnya berdekatan menjadi terpisah-pisah. Seperti contohnya, ma qara'a illa wahidan Muhammad ma'a kitaban akhihi. Yang artinya tidak membaca kecuali satu Muhammad bersama kitab saudaranya. Nah, kalimat yang tadi itu rancu karena jika kita melihat dari artinya maupun dari kalimatnya itu membingungkan. Sedangkan yang benar adalah ma qara'a Muhammad ma'a akhihi illa kitaban wahidan, yang artinya Muhammad tidak membaca bersama saudaranya kecuali sebuah kitab. Dan kalimat yang fasih ini harus terbebas dari kerancuan makna. Ya, seperti umpamanya pembicara bermaksud mengatakan sesuatu, akan tetapi kata-kata yang dipakai tidak menunjukkan hakikat makna yang dimaksud, sehingga ungkapannya membingungkan dan bisa mengundang kesalahpahaman bagi para pendengar. Ya, contohnya kata al-lisan kadang-kadang dikatakan dengan arti bahasa sebagaimana dalam firman Allah SWT Quran surat Ibrahim ayat 4. Pemakaian seperti ini adalah benar dan fasih. Namun bila kata ini dikatakan untuk mata-mata, umpamanya dikatakan bathal hakimu al-sinatu fil Madinah, yang artinya hakim memasang beberapa orang mata-matanya di kota itu, maka pemakaian kata-kata seperti ini tidak dibenarkan dan kalimatnya mengandung kerancuan makna. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk penyampaian materi yang luar biasa. Selanjutnya penyampaian materi tentang Balaghah yang akan disampaikan oleh saudara Afan. Waktu dan langsung silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang Balaghah. Balaghah adalah mendatangkan makna yang agung dan jelas dengan ungkapan yang benar dan fasih. Secara ilmiah, Balaghah merupakan suatu disiplin ilmu yang berdasarkan kepada kejernihan jiwa, kelihatan menangkap keindahan dan kejelasan bacaan samar di antara macam-macam unsur atau ungkapan. Jadi Balaghah itu adalah sebuah ungkapan atau sebuah penataan ungkapan kata yang dimana kata tersebut itu dapat diterima dengan indah, dengan jernih terhadap jiwa musyami atau jiwa pendengar. Kemudian seperti dilukis. Jadi Balaghah dengan pelukis itu bedanya itu kalau pelukis kan memiliki keindahan di suatu gambar dan menggambarkan filosofi dalam sebuah gambar. Nah, kalau Balaghah itu bedanya adalah di suatu susunan kata. Jadi susunan kata itu memiliki keterpaduan penataan kata mulai dari makna maupun keindahan pengungkapannya itu memiliki keterpaduan yang indah dan dapat mendatangkan suatu makna terhadap uslub atau terhadap rangkaian-rangkaian kata. Itu untuk pengertian dari Balaghah. Dan unsur-unsur Balaghah itu memiliki kalimat, makna, dan susunan kalimat yang memberikan kekuatan atau pengaruh dalam jiwa dan keindahan. Juga dalam Balaghah juga terdapat kejelian dalam memilih kata-kata yang sesuai dengan tempat pembicaranya, tempat berbicaranya, waktu dan temanya. Jadi musyami itu tidak
tidak mengartikan sebuah syair itu secara tidak terbatasi. Jadi karena sesuai dengan tempat dan waktunya, jadi musyami itu pendengar itu dapat menangkap sebuah arti dalam sebuah syair. Mungkin itu pengertian tentang balaghah. Untuk selebihnya saya kembalikan ke moderator. Kemudian terima kasih disampaikan bagi Mas Afan untuk penyampaian materinya. Selanjutnya itu materi tentang uslub yang akan disampaikan oleh Saudara Lina Fatika Sari. Waktu dan ruang Zoom saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya dari moderator. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang uslub. Uslub sendiri itu bisa dibilang adalah makna atau keindahan atau khayalan atau imajinasi pengarang yang ditampakkan dalam rangkaian kata yang dikehendaki dan agar menyentuh jiwa para pendengarnya. Uslub di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada uslub ilmiah, uslub adabi, dan uslub khitobi. Untuk yang pertama yaitu uslub ilmiah. Uslub ini itu adalah uslub yang paling dasar dan uslub yang paling banyak membutuhkan logika yang lurus dan benar, dan juga jauh dari khayalan syair. Kelebihan dari uslub ini itu adalah terletak pada kejelasannya. Jadi uslub ini tuh harus jelas faktor kekuatan dan keindahannya. Dan untuk faktor kekuatannya sendiri itu terletak pada kejelasan dan ketetapan argumentasinya. Sementara untuk keindahannya itu berasal dari kemudahan ungkapan, kejernihan dalam memilih kata, bagusnya penetapan dari berbagai segi kalimat yang mudah dipahami. Yang harus dihindari dari yang harus dihindari ketika menggunakan uslub ilmiah ini adalah majas dan badi yang terlalu dibagus-baguskan, kecuali majas atau badinya itu tidak diprioritaskan dan tidak mempengaruhi salah satu kekhasan atau prinsip dari uslub ini sendiri. Dan yang sangat baik dan dibenarkan yaitu dalam uslub ini yaitu pemakaian tasbih untuk mempermudah pemahaman terhadap suatu hakikat. Untuk selanjutnya yaitu uslub adabi atau uslub sastra. Salah satu sifat atau kekhasan yang menonjol dari uslub ini adalah segi keindahannya. Nah, sumber keindahan dari uslub ini yaitu khayalan yang indah, imajinasi yang tajam, adanya titik keserupaan yang jauh di antara beberapa hal. Ada lagi juga penggunaan kata kerja atau kata benda yang konkret, yang di situ sebagai pengganti kata kerja atau kata benda yang abstrak. Nah, contohnya di sini ada ungkapan dari Al-Mutanabi yang mengatakan yang mengungkapkan tentang sakit demam. Yang mungkin menurut orang awam ya, sakit demam itu ya sakit yang timbul karena meningkatnya suhu tubuh. Dan kalau menurut secara kedokteran mungkin adanya virus atau bakteri atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh yang akhirnya sistem imun itu melawan dan akhirnya menimbulkan kenaikan suhu tubuh seperti itu. Tapi Al-Mutanabi di sini beliau itu mengungkapkan sakit demamnya itu dengan syair-syairnya beliau yang sudah ada di sini ya, teman-teman bisa baca. Nah, contohnya seperti itu. Ada lagi juga contohnya dari Ibnu Hayat yang suaranya mati mbaknya ini. Itu hanya di saya. Terkendala jaringan Ustaz. Pemateri. Maaf teman-teman, tadi kendala jaringan. Baik, saya lanjutkan. Kadang penyair itu berlebihan ya dalam mengungkapkan imajinasinya dan
mengingkari hakikat ilmiah dari sesuatu yang beliau imajinasikan seperti itu. Dan di sini biasanya itu penyair itu memakai ungkapan ya mungkin itu adalah kawah atau gunung yang ada di bulan. Tapi menurut salah satu penyair di sini tuh beliau, menurut Al-Ma'ari, beliau itu mengatakan bahwa bisul pada permukaan bulan purnama itu tidaklah ada sejak dulunya, melainkan bekas pukulan tangan. Nah, contohnya seperti itu ya teman-teman. Dan secara garis besar, uslub ini tuh harus indah gitu ya, dan inspirasinya itu menarik dan juga jelas dan tegas. Nah, kebanyakan dari orang-orang yang baru belajar sastra, yang baru terjun ke dunia sastra gitu, mereka beranggapan bahwa penggunaan majas atau tasbih dan jauh hayalannya ketika menggunakan uslub adabi ini tuh bisa membuat uslubnya itu semakin indah dan semakin baik gitu. Tapi justru ini adalah ungkapan yang salah ya teman-teman. Jadi justru hilangnya keindahan dari uslub ini tuh karena dibuat-buat dan diada-adakannya suatu makna, dan itu tuh sengaja dirangkai seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu uslub khitabi. Yang sangat menonjol dari uslub khitabi ini adalah ketegasan makna, redaksi, argumentasi, data, dan keluasan wawasan. Nah, di dalam penggunaan uslub khitabi ini, penyair itu dituntut untuk membangkitkan semangat dan mengetuk hati pendengarnya. Jadi, keindahan dan kejelasannya ini berpengaruh besar untuk mempengaruhi dan menyentuh hati pendengarnya itu sendiri. Dan ada beberapa faktor yang memperbesar pengaruh dari uslub ini, yaitu diantaranya status pembicara dalam pandangan pendengar. Yang kedua yaitu ada penampilan, kecerdasan argumentasi, kelantangan dan kemerduan suaranya, dan ada lagi juga kebagusan penyampaian dan juga ketepatan sasarannya. Jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi yang memberikan pengaruh besar terhadap uslub ini. Selanjutnya yaitu ada kelebihan yang menonjol dari uslub ini, yaitu pengulangan kata atau kalimat tertentu. Ada juga pemakaian sinonim. Selanjutnya ada juga pemberian contoh masalah dan juga pemilihan kata-kata yang tegas. Dan ada juga beberapa faktor yang membuat uslub ini itu menjadi lebih baik, yaitu atau semakin indah seperti itu ya. Itu apabila suatu kalimat itu diakhiri dengan pergantian gaya bahasa. Terus juga dari kalimat berita itu menjadi kalimat tanya, dari kalimat berita yang menyatakan kekaguman. Selanjutnya juga ada dari kalimat berita yang menyatakan keingkaran, dan juga kalimat penutupnya itu tegas dan meyakinkan. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada contohnya dari khotbah Imam Ali radhiyallahu anhu ketika Sufyan bin Auf As-Sa'di itu menyerang Anbar dan menewaskan gubernurnya. Jadi seperti yang teman-teman lihat itu adalah contoh uslub, contoh dari uslub khitabi yang baik seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika nanti ada koreksi atau tambahan bisa disampaikan ketika sesi diskusi. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih materi. Demikianlah materi-materi, dan sampailah kita pada materi yang terakhir yang akan saya sampaikan sendiri, yaitu terkait dengan tasbih atau penyerupaannya. Tasbih sendiri menurut bahasa itu berarti tamsil, yang artinya menyerupakan atau mengumpamakan. Kemudian secara istilah sendiri, tasbih adalah bahwa bayanu anna syai'an au asya sarokat khairuha fi sifatin au aksar.
Kemudian hal ini diadatin via al-kaf, au nahu kaf atau padanya kaf tadi, yang mana dia malfudotan, baik itu dilafatkan secara jelas, au malfudotan, atau dia itu tersiratkan makna, tidak disampaikan secara lafaz. Jadi saya rangkai ya maknanya. Penjelasan atas sesuatu atau beberapa sesuatu yang memiliki yang di dalam suatu sifat atau beberapa sifatnya, yang kemudian kalau di sini contohnya kaf, ka'anna, dan kalau di idokul kita itu soal hal wahdiha itu dijelaskan ada yang berupa fi'il, ada yang berupa isim, ada yang berupa fi'il, ada yang berupa isim. Kalau fi'il itu ya sama, salah, dan selanjutnya. Kemudian kalau huruf itu ya berupa kaf itu. Kemudian kalau fi'il, kalau isim itu ya tamsil, itu. Itu adat-adat yang biasa dipakai dalam balaghah. Tasbih. Kemudian contoh-contoh yang akan saya berikan di dalam tasbih ini. Contohnya yaitu anta kasan si dia iwa insya. Cuman ini dalam bentuk fi'il ya, nanti bisa dicontohkan dalam lafaz lain, misalkan Khalid ya, misalkan Khalid atau Afan, kalau asati si saja'ati. Afan ini adalah sebagai musyabbah. Ini saya sekalian menjelaskan tentang rukun-rukun yang ada atau aspek-aspek yang ada di balaghah yang harus dipenuhi. Yang kemudian nanti di bawahnya dikaiti lagi bahwasanya pemenuhan itu ada yang sifatnya mahdoh atau yang murni harus dipenuhi, ada yang sifatnya itu enggak ghairu mahdoh atau dia itu bukan kebutuhan primer gitu. Dalam aspek-aspek balaghah. Misalkan Khalid kal asadi. Ini mengandung musyabbah dan musyabbah. Khalid sebagai orang yang diserupakan, sedangkan asad atau macan itu sebagai orang yang atau sesuatu yang diserupai. Nah, kemudian wajah tasbihnya yang keempat ini adalah berupa saja'at. Misalkan kata-kata Afan kalau asad di saja'at itu menggambarkan bahwasanya di sini juga ada 3 komponen, dan yang terakhir yaitu kaf, perantara untuk mentasbihkan tasbih. Atau contoh lain yang bukan mufrad ya, artinya wujuh tasbihnya itu ada beberapa komponen itu. Misalkan saya mengatakan kol buka gitu ya. Kol buka kal hijaroh kol buka kal hijaroh apa ya? Kol buka kal hijaroh kosfatan au solfatan. Jadi hijaroh itu kan mempunyai sifat yang yang keras ya. Dan juga dia itu kuat gitu. Artinya hatimu itu mempunyai sifat seperti hijaroh, itu penyampaian sebuah wujud tasbih. Nah, itu rukun-rukunnya. Sudah saya sampaikan ya. Selanjutnya yaitu terkait tentang beberapa pembagian tasbih yang berkaitan dengan kelengkapan aspek tasbih. Yang pertama terdapat tidak memuat komponen-komponen yang ada. Artinya dia itu tidak menyebutkan adatnya, juga tidak menyebutkan sifatnya.
contoh-contoh dari tasbih tadi. Misalkan tasbih mursal yang tidak menyebutkan adat tasbihnya, adat tasbih atau tata cara kita untuk peran lafaz. Contohnya apa ya? Al ilmu mursal itu yang menyebutkan, mursal itu yang berarti al ilmu kan nuri, al ilmu kan nuri. Kemudian disandingkan dengan mufassal yang menyebutkan wujud tasbihnya. Berarti contohnya al ilmu kan nuri di hidayati gitu, misalkan gitu. Selanjutnya contoh dari majaz mursal tapi yang tidak mujmal. Itu al ilmu kan nuri gitu saja. Dia tidak menyebutkan wujud tasbihnya. Ini penerapan. Kemudian yang selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu tasbih mu'akkad, tapi yang mufassal. Dia tidak menyebutkan adatnya, tapi menyebutkan wajahnya gitu. Seperti contoh al ilmu nurun dalam apanya di hidayati tadi gitu. Cuman adatnya ini tidak disebutkan. Nah, yang tidak menyebutkan adat dan wajah wujud tasbihnya itu dinamakan tasbih bali. Tasbih bali ini memuat majaz mujmal dan juga majaz majaz muakkad ya. Majaz muakkad. Majaz mujmal dan majaz muakkad. Nah, contohnya seperti al ilmu nurun gitu aja. Itu tasbih yang balik. Nah, selanjutnya di sini nggak ada Mas Hadi di serveran materinya. Mohon maaf itu kurang karena pembagiannya ini banyak ya. Selanjutnya ya, katanya itu tidak menyebutkan musabah dan musabahnya. Akan tapi musabah dan musabahnya ini jadi musabah dengan biarpun dia tidak terungkapkan di dalam kata-kata, tidak terlafazkan, akan tapi dia dapat dipahami dari susunan katanya atau dari susunan lafaznya. Kemudian tasbih domi ini memberikan kesan bahwasanya penyandaran suatu hukum terhadap musyabah itu ya mungkin atau diperbolehkan saja gitu. Selanjutnya yaitu tasbih makhluk. Tasbih makhluk ialah suatu tasbih yang seakan-akan musyabah ini dijadikan sebagai musyabah. Nah, karena wajah sibah di sini itu lebih kuat atau lebih dominan ya terhadap musyabahnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh dari tasbih-tasbih yang dipandang, pembagian tasbih yang dipandang dari segi gaya bahasanya. Contoh tasbih tamsil berupa rangkaian kan yang masyhur itu gimana? Al ilmu bila amalin kasajari bila samroh bila samarin gitu. Al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Jadi di sini wujud tasbihnya atau mungkin untuk tasbihnya diselesaikan dulu sekarang. Dalam artian sekarang penjelasan sampai ini berhenti sampai di mana, diakhiri berikutnya nanti dilanjutkan ke kelompok setelahnya, masih tetap di pembahasan tasbih karena untuk didiskusikan masalah tasbih ini sangat luas, apalagi tadi masih ada pembahasan dari al-fasahahnya. Sehingga sebenarnya masalah tasbih ini masih luas, biar nanti dibahas lagi oleh kelompok setelahnya. Jadi diakhiri dulu, berikutnya langsung didiskusikan separuh dari tasbih ini. Ya mungkin contoh-contohnya nanti bisa dilihat teman-teman pada kitab yang telah di-share ya.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ke moderator dan didiskusikan. Nanti di akhir saya akan memberikan tanggapan atau hal yang perlu ditambahin. Silakan. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Penanggung jawabnya sudah mengirimkan nama-nama yang sudah dikirimkan di grup. Ini sawak tak absen Ustaz. Sekedap malih. Ini bentar lagi mau tak kirimkan Ustaz. Sebentar lagi saya kirimkan. Ya, ditulis yang Proses. tidak hadir saja. Ditulis yang tidak Ya. hadir. Dicatat yang tidak hadir. Ya, selanjutnya itu yang saya kirimkan di WA. Itu bisa dicermati. Itu untuk semua materi nanti. Yang saya kirimkan di WA dari foto itu dari pembahasan belaga, tapi itu masih ringkasannya, talkhisannya, tapi tetap nanti harus dipresentasikan secara kelompok dan didiskusikan. Berikutnya juga tetap harus dipahami secara mendalam. Baik Ustaz. Silakan, ada pertanyaan bisa disampaikan langsung, mengaktifkan mic-nya, ataupun bisa ditulis di kolom chat. Ya mungkin teman-teman yang ada pertanyaan dari empat materi tadi, langsung present atau langsung on mic. Saya izin bertanya terkait terkait tasbih itu kan ada wajah sibih, ada maksud perumpamaannya itu. Nah, maksud yang saya tanyakan gimana kalau misalkan tidak menyebutkan wajah sibihnya, terus kemudian yang dipahami mukhotib dan mukhotob itu berbeda. Apakah itu termasuk kalam yang balik atau bagaimana? Kurang jelas Mas Nabil, mohon maaf karena materi saya. Oke, saya ulangi. Tasbih ya, saya ulangi ya. Nah, di arkanut tasbih itu kan ada wajah sibih. Terkadang juga adat-adat itu tidak disebutkan. Ada yang adatnya dihapus atau ada wajah sibihnya yang dihapus. Nah, kemudian misalkan wajah sibihnya dihapus, kemudian mukhotib itu berbicara entah terkait apa gitu. Misalkan menyerupakan apa gitu. Tapi maksud mukhotib itu berbeda dengan maksud berbeda dengan maksud mukhotib yang ditangkap oleh mukhotib. Apakah itu termasuk kalam yang balik atau bagaimana? Bamin. Ini berkaitan dengan musyabah bainnya. Wajah sibihnya itu ditanggapi oleh mukhotob itu berbeda dengan wajah sibih yang dipikirkan oleh mukhotib. Apakah itu termasuk kalam yang balik atau bagaimana? Seperti halnya di uslub tadi. Jadi penyampaian sebuah tasbih itu sama seperti halnya di uslub. Sebelum pembahasan uslub itu kan dijelaskan bahwasanya syarat-syarat penguslupan gitu. Penguslupan itu salah satunya yaitu asifatu allazi yakunani fi torfaini. Fi torfai itu harus akwa gitu. Paham ya Mas Nabi? Jadi sifat yang akan kita bahas di wujud tasbih itu memang betul-betul ada dan terrealisasi pada diri orang yang diserupakan. Misalkan Anda diserupakan dengan Mas Nabil Kalbadri gitu. Itu maka intihaul dia itu mengindikasikan adanya sifat takwa gitu. Jadi harus akwa gitu.
memang benar-benar terrealisasi pada diri seorang musab yang diserupakan, jadi musabah. Mungkin kurang ya. Kalau mungkin belum ada yang saya jawab, bisa disampaikan lagi. Oke, berarti yang namanya perumpamaan yang disampaikan itu harus memang aqua, maksudnya ya kuat perumpamaannya. Tetapi misalkan ya itu tadi, sampai belum masih bertanya-tanya ini. Tetapi mukhotob itu yang diomongi itu ternyata menganggapnya lain gitu. Nah, itu pada balaghahnya. Jadi zaman ini menanyakan tentang beberapa materi yang ada pada materi ini. Kalau zaman ketahui dalam konsep balaghah, itu kan kita harus menstandarkan kata-kata kita dengan seorang mukhotob. Jadi mutakalim dan mukhotob itu munasabah gitu. Untuk menghindari kholatul makna yang timbul di antara keduanya. Oke, berarti jika orang mukhotib itu berbicara seperti misalkan sudah memperumpamakan terkait sesuatu ya terkait itu, terus kemudian wajah sibihnya maksudnya ini, terus tetapi mukhotob itu menganggapnya lain wajah sibihnya, berarti itu tidak disebut kalam yang baligh gitu apa gimana? Ya, karena pada konsep balaghah sendiri kan dia itu kalam yang baligh, artinya dia itu takjiatul makna. Oke. Kalau maqasid atau gharad dari seorang mutakalimnya itu tidak tersampaikan terhadap mukhotobnya, berarti kalim ini bukan dikatakan mufid tapi indah mukhotob gitu. Ya, mungkin sudah jelas ya dari teman-teman yang lain. Silakan jika ada pertanyaan lainnya. Baik, izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Saya ingin mempertanyakan masalah uslub. Uslub kalau yang saya ketahui itu gaya bahasa gitu kan. Nah, kalau yang dilihat sekarang itu gaya bahasa orang Arab itu sekarang ada yang namanya fusha dan yang namanya bukan amiyah. Amiyah. Lah, kalau orang Arab yang zaman sekarang ini menggunakan amiyah, kemudian mengungkapkan sebuah perumpamaan, sanjungan, dan belum tentu itu bisa dipahami secara uslub yang fusha, ataupun memang bisa jadi tidak ada unsur semua, tetapi karena ucapan amiyah, jadi banyak sekali penyebab orang Arab menggunakan amiyah ini. Lah itu apakah termasuk tasbih dan bisa dikatakan uslub yang memang dimaksud dalam balaghah atau bagaimana? Karena kan namanya sekarang bahasa ini berkembang, dan di Indonesia saja ada bahasa-bahasa gaul yang bercampuran dengan bahasa Inggris, dijadikan Indonesia literally dan lain-lain. Kalau orang Surabaya itu mengatakan orang Jawa Timur pakai bahasa gitu, kemenyek gitu, kemenyek, itulah. Terima kasih. Ya, makasih. Pertanyaannya sangat bagus. Dari pertanyaannya terkait tentang amiyah ya, amiyah yang kemudian gaya amiyah ini termasuk uslub atau bukan gitu ya, ketika menyampaikan suatu kata-kata gitu ya Mas, kurang lebih pertanyaannya. Halo, apakah suara saya kedengaran? Iya, pripun, maaf, gimana? Pertanyaannya tadi kan panjang lebar, itu saya mencoba untuk menyederhanakan. Amiyah yang dimaksud uslub yang amiyah gitu, gaya penyampaian bahasa yang amiyah gitu.
apakah itu gimana pertanyaannya? Jadi sekarang kan ada yang mia. Pertanyaan itu apakah uslub bahasa sekarang atau yang kita kenal amia itu ketika orang-orang mengatakan menggunakan amia bisa dikatakan sebagai uslub atau bisa dikatakan sebagai tasbih. Oh, gitu. Jadi izin menjawab nih. Saya langsung jawab saja. Jadi dalam uslub itu ketika kita merujuk pada falau hal wadihah itu ada komponen-komponen, tapi tasbih nggak ada. Gaya bahasa tasbih ini sudah dirangkai dalam pembahasan insya Allah bayan, ilmu bayan. Itu awalnya ilmu bayan. Kemudian di sini saya coba langsung ungkapkan takbirnya saja biar teman-teman lebih jelas, bukan dari saya jawabannya. Ba'da hadza yang sini bisa anta arifa syai'an anil uslub alladhi huwal makna masih fil alfaz alafatan ala surati takunu aqrab minal hurfi al maksud minal kalami wa af'ali binuhudi kami wa anwa'ul asalik salasa. Jadi uslub itu juga membahas tentang fasohah gitu. Jadi uslub yang kemudian tanafur itu tidak masuk ranah balaghah lagi gitu. Tanafur yang kemudian uslubnya itu sampai gaya bahasanya itu sampai mengurangi ke takdiyatul makna gitu. Atau mendowngrade suatu kata-kata. Misalkan nih standarisasi suatu kalam itu harus fasohah. Yang pertama dia harus tidak tanafur. Al-fasohatul mufradi ayahlu somin tanafurin hurobatin kulfisudin. Jadi pertama dia itu tidak tanafur, kemudian dia juga tidak hurobah, artinya maknanya itu horib sekali, aneh. Ketika orang yang mengatakan ini Binail hurja'al maksud nal kalami wa af'ali fi nusu fi safni itu tadi. Jadi antara mukhotob dan mukhotob dan mutakalim ya, itu ada kemunasabah gitu Mas. Kalau bahasa amiyah itu mungkin itu kaidah Arabnya itu sulit diterapkan di situ. Artinya dia selain khulfi zukin juga hurobatin gitu, aneh gitu. Tidak, misalkan aina anta terus disingkat ya, terus misalkan disingkatkan sudah seperti itu, misalkan disingkat menjadi ainta gitu, misalkan disingkat seperti itu kan itu hurufah sudah gitu. Mungkin sudah jelas atau mau diperjelas lagi? Saya mungkin nanti ada tanggapan dari teman-teman atau pemateri tambahan dari ini. Yang saya ingin di sini ingatkan, ini kan pembahasan pertama dan banyak sekali istilah-istilah yang mungkin bagi teman-teman yang memang pertama kali mempelajari balaghah, ya semuanya hampir yang pertama kali belajar balaghah, ini ada banyak sekali istilah yang perlu dijelaskan. Maksud istilah kayak tanafur dan lain-lain yang tadi sempat diucapkan oleh pemateri. Memang kalau dilihat dari bahasa, tanafur asalnya dari nafaro, yaitu bahasanya memang lari. Nah ini kan rancu kalau teman-teman yatim mamanya lari, ini sih gimana maksudnya? Itu kan. Jadi mungkin sebelum tadi di setiap pembahasan ada banyak istilah, mungkin ada yang belum dijelaskan maksudnya, mungkin nanti bisa diperjelas. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari pemateri selain saudari Yusuf. Ya, ada. Mungkin ini saya kembalikan ke Ustaz saja yang lebih kompeten. Ya, terkait yang pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan pertama yaitu dari Mas Nabil. Yang seingat saya yaitu bagaimana jika orang yang mengatakan tersebut dia menghapus wajib syibhinya. Seperti itu Mas Muhammad Nabil. Oke.
terus tanggapannya lain gitu. Sehingga orang yang mendengarnya, orang yang mengatakan ataupun yang mendengar, dia salah persepsi. Nah, di sini kalau kita melihat kepada taksim tasbih bi'tibari wajhi syib, yaitu pembagian tasbih ditinjau dari wajah syibihnya, maka di sana ada yang mujmal dan mufassal. Yang mujmal itu taksim tasbih, ketika tasbih di sini dihapus wajah syibihnya, di sini adalah termasuk dari bagian yang mujmal. Termasuk dari tasbih, tapi dari bagian yang mujmal, yaitu al-mujmal ma lam yudhkaru fihi wajh syib, yang tidak disebutkan wajah syibihnya. Wa minhu ma huwa dhahir, ada yang dhahir, dan juga ada yang batin, yang tersembunyi. Wa minhu ma huwa dhahir. Seperti apa contohnya? Misalkan yang dhahir, kaqauli Fatimah binti Kharshab. Seperti perkataannya Fatimah ketika ditanyakan lamma su'ilat an bunyiha ayyuhuma afdal, ketika ditanyakan terkait tentang bangunan mana yang lebih, ketika ditanyakan tentang tentang bangunan, an bunyiha ayyuhum afdal, mana yang lebih utama. Ditanya mana yang lebih utama, maka dijawablah hum kal halqatil mufarraghah la yadri aina tarfaha atau aina tarfuha. Itu mereka semuanya, bangunan ini semuanya kal halqah mufarraghah, yaitu seperti bangunan yang kosong, la yadri aina tarfaha, yang tidak diketahui, seperti botol yang kosong yang tidak diketahui di mana letak sisinya. Sehingga dalam artian di sini mutasawwuna fi syaraf. Ini yang ditanyakan tentang anaknya, bukan bangunan, tapi an ibniha, an abnaiha. Tadi saya mengartikan bangunan, tapi di sini adalah dengan menjadi anaknya, aihum mutasawwuna fi syaraf, bahwa dari anak-anak semuanya itu adalah mereka sama dalam hal kemuliaannya. Tidak bisa untuk mufadalah, untuk diutamakan mana yang lebih utama dan mana yang nomor dua. Di sini yang tasbih jika itu dihapus wajah syibihnya. Tapi kalau yang kedua, madhukira fihi wajh syibh, ada yang disebutkan wajah syibihnya, seperti yang sudah jelas, misalkan hujjatun kasyamsi fid duhur, atau Muhammadun kal asadi fis syaja'ah, bahwa Muhammad adalah seperti asad dalam keberaniannya, atau hal-hal yang lainnya. Atau Aliun kal asadi fis syaja'ah, bahwa Ali yaitu seperti singa dalam hal keberaniannya. Itu kalau yang ditinjau dari segi wajah syibihnya. Nah, terus yang pertanyaan kedua tadi yang ditanyakan terkait uslub dari balaghah itu sendiri, ini akan saya kirimkan di grup. Ini beliau waktu itu mengajar saya di hadis ahkam, tapi beliau adalah ahli dalam sastra di bahasa Arab. Ini belum terkirim. Silakan lihat di grup WA, sudah terkirim. Beliau pernah menulis, beliau adalah yang fasih, tapi beliau menulis dalam hal ini dengan bil ammiyah. Beliau adalah ahli sastra dan di masa mudanya beliau menjuarai satu seliga Arab. Juara satu waktu itu di Dubai, dan beliau mengikuti lomba sastra Liga Arab dari semua negara-negara di Arab. Beliau yang mendapatkan juara satu dalam hal ini, dalam kealiman dalam bahasanya, tetapi beliau bidangnya adalah hadis-hadis hukum. Beliau guru besar di hadis-hadis hukum. Nah, ini beliau menulis dalam bentuk bahasa amiyah. Jadi sabdikuni matan tarus syuran khutub wal farh ala wasail tawasul al-ijtimai. Beliau menceritakan tentang masalah gambar-gambar pertunangan, atau mereka yang mengekspresikan kebahagiaannya ketika pertunangan di media sosial. Ilu khallu afrahakum alid-daik kifaya al-ahli wal-ahbabi bas ma tafrahus biyan kusu'awi daru ala sam'atikum takid hatta tamu ba'din utakulu yarid. Ini sastra ini, tapi menggunakan bahasa ammiyah. Ada yang tahu artinya. Khallu afrahakum ad-daik kifayat al-ahli wal-ahbabi bas ma tafrahus bi nafsikum awi daru ala sam'atikum takid hatta tamu ba'din utakulu yarid. Kurang bisa memahami sepenuhnya, Ustaz. Intinya dipahami atau tidak dipahami, bahwa uslub di sini beliau menggunakan syair ini dalam bahasa ammiyah, bukan dalam bahasa fusha. Sehingga
uslub di sini memang adalah ketika dipahami oleh orang-orang Arab, ya ini termasuk uslub, tapi seperti yang dikatakan temannya tadi bahwa dengan syarat hal tersebut misalkan tidak mengandung apa-apa yang diatur di dalam uslub yang fusha, tidak tanafarum huruf dan yang lainnya. Hal itu juga yang perlu diperhatikan. Ketika hal itu tidak memberatkan kepada lisan, tidak memberatkan di lidah cara pengungkapannya dan yang lainnya, hal itu termasuk dari al-balaghah, meskipun itu adalah yang tidak yang fusha. Termasuk balaghah tapi tidak fasih, tidak fusha dalam hal ini. Karena yang dimaksud dari balaghah itu kan sampainya mana, termasuk dari balaghah secara bahasa. Dia secara bahasa termasuk balaghah, karena dia tersampainya makna kepada yang pendengar tersebut dan masuknya makna ke dalam hati mereka. Itu kalau kita berbicara dari uslub itu tadi. Nah, selanjutnya ada sedikit hal mungkin yang saya ingin tambahkan, bahwa dari arkanut tasbih di sana, bahwa uslub dalam tasbih, uslub dalam melakukan tasbih, kalau kita perhatikan di sana mengandung dua hal. Yang pertama dalam menyampaikan uslub tasbih tersebut, ihdahumal muqaranah, dalam tasbih salah satunya adalah membandingkan. Misalnya, kalau hal ini yang membandingkan sudah jelas, apa contohnya yang membandingkan yang secara jelas, misalkan kamu seperti ini atau kamu Ali seperti singa, sudah jelas dibandingkannya antara Ali dengan singa. Al-muqaranah yaitu perbandingan. Dan yang kedua di sini cara uslubnya yaitu al-wasfu ghairul mubashir. Dalam tasbih itu ada kita mensifati sesuatu tidak secara langsung. Kalau muqaranah itu secara langsung, suara ini sama dengan ini, itu secara langsung, atau wajah ini sama dengan ini, atau keberanian ini sama dengan keberanian singa dan yang lainnya, itu secara langsung. Di sana ada yang tidak secara langsung, yaitu seperti misalkan, yaitu sebenarnya ini adalah untuk membandingkan juga, karena tasbih itu adalah membandingkan, akan tetapi tidak secara langsung. Seperti misalkan di firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, lahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Di sini nampak kan, nampak tabdu fihil muqaranah. Lahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam, tampak di dalamnya terdapat muqaranah, perbandingan antara perahu, antara sufun yaitu perahu safina dengan gunung. Lahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Di sini perbandingan antara perahu dengan gunung, ditasbihkan antara perahu dengan gunung. Muqarana baina sufun allati tamkharu ababil bahri wa bainal jibal, yang perahu yang sedang berjalan di atas laut, di air laut, dengan jibal, dengan sebuah gunung. Dan muqaranah di sini tidak bermakna untuk membandingkan antara perahu dengan gunung, akan tetapi hal tersebut yaitu mensifati perahu yang ada di atas air tersebut itu disifati seperti gunung yang gunung itu kan dia berdiri, dalam artian dia tegak dan tidak bergerak, dalam artian apa itu bahasanya, istilahnya gunung tersebut yaitu berdiri kokoh, tidak goyah, sehingga itu sifatnya, sifat dari gunung itu adalah kokoh. Maka perahu yang berlayar di lautan tersebut diibaratkan yaitu seperti gunung karena kekokohannya. Dan di sini adalah al-wasfu ghairul mubashir, ditasbihkan sifatnya akan tetapi tidak secara langsung. Karena tentunya kalau antara perahu dengan gunung tentunya sudah berbeda. Di sini akan tetapi yang diambil adalah sifatnya, sifat dari gunung itu ketika dia adalah kokoh, sehingga ketika ada perahu atau kapal laut yang dia misalkan adalah kapal militer Rusia atau kapal militer yang kokoh meskipun dari berbagai serangan dia tetap bertahan. Nah, itu disifati seperti gunung. Diibaratkan sifatnya seperti gunung. Di sini adalah dalam hal al-wasfu ghairul mubashir, ketika mensifati dalam hal tasbih yang tidak secara langsung. Jadi seperti itu untuk yang dua pertanyaan tadi. Dan untuk
kelompok depan untuk minggu depan. Silakan lanjutannya dari tasbih di sini. Mungkin saya cukupkan dulu di sini. Saya akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.